Iran akan belajar bahwa Selat Hormuz ini jadi bargaining chip. Dia bilang, negara-negara Teluk, kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu yang akan repot. Kalau misalnya saya diserang, ingat ya, kemarin itu saya bisa nutup Selat Hormuz. Sekarang saya akan tutup lagi nih. Jadi dia sekarang udah punya ancaman itu. Trump udah nyerah nih dalam konteks perang dengan Iran. Tinggal dikasih surat pernyataan bahwa dia kalah perang, udah selesai. Yang kemarin tuh orang khawatir tuh kalau misalnya Trump menjatuhkan bom atom seperti di Hiroshima dan Nagasaki. Karena kan ada pernyataan dia bahwa kalau misalnya Selat Hormuz nggak dibuka, maka peradaban Iran akan hilang katanya. Dia nggak memikirkan dunia, yang dia pikirkan yang cuan. Cuan. Tekanan di Amerika Serikat karena adanya perang ini membuat rakyat Amerika harus memberi gas sangat tinggi gasolin, terus kemudian juga barang-barang semakin naik, bahkan 50% loh. Nah ini yang disalahkan itu bukan Iran, tapi yang disalahkan itu adalah Trump. Rating approval Trump yang saya dengar itu sudah drop. Paling rendah itu 30%. Nah, ini kan Trump harus mengambil upaya gimana supaya dia tuh tidak di-impeach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kondisi banyak yang memprediksi tahun ini menjadi suatu kondisi akan sulit bagi bangsa Indonesia. Banyak pengamat menyalahkan ataupun mengidentifikasi bahwa persoalan ini adanya di dalam negeri, tidak di dalam konteks luar negeri saja. Tapi ternyata dari pihak pemerintah banyak menyalahkan kondisi-kondisi ini mendapat katanya tekanan dari geopolitik yang sedang terjadi. Nah, kita analisa saja sebenarnya geopolitik di dunia ini sebenarnya seperti apa sih kondisinya, kejadiannya di mana-mana, apakah mempunyai keseragaman dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Di studio sudah ada pakarnya urusan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat datang, Prof. Luar Terima biasa kasih, Mas Bobi. Aduh. Semangat dong kita bicara apa namanya geopolitik. Geo berarti dunia tuh kan, geo kan, politiknya dunia ya. Politiknya dunia. Tapi jangan dibawa ke Trump terus semua, karena kemarin ada yang bawa-bawa senjata gitu kan. Nggak tahu itu drama, nggak tahu itu untuk mengalihkan isu, tapi itu kejadian ya. Di Amerika ya, tapi orang banyak di Amerika loh ya saya bicara. Waktu kejadian itu, saya kan monitor juga. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa ini upaya untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Trump. Namun masyarakatnya di sosial media dan lain sebagainya, itu nggak percaya semua. Nah, itu dia makanya itu lucu nggak percaya kan. semua. Iya, malah dibilang ini ada kejanggalan ini begini, ini seolah-olah disandiwarakan ini dan sebagainya. Wah, saya bilang ini artinya ya sesuai dengan ini ya, rating approval Trump yang turun terus. Terus kemudian bagaimana untuk picking up ini dalam perspektif rakyat Amerika itu dibuat seperti itu. Ingat kan pada waktu Trump mau kampanye mau jadi presiden, itu kan juga ada tembakan gitu kan. Terus orang bilang, wah ini sih sebenarnya supaya menaikkan rating lah ya, ratingnya Trump dan lain sebagainya. Tapi memang itu berhasil. Tapi yang sekarang ini kelihatannya kurang berhasil. Nggak ada yang beli lah ya. Nggak ada yang beli kiranya masyarakat, ya istilahnya betul. Kemarin juga saya lihat ada kayak rekaman CCTV-nya, orang yang gunman-nya itu kok kayak santai banget gitu ya pada saat beberapa jam sebelum kejadian itu. Dan ketika dia lari pun kayak nggak pada siap gitu, nggak pada, artinya kan kalau gunman yang bener kan sembunyi, diem gitu kan. Ini kayak bener-bener mau diliatin ada gunman gitu. Kayak begitu gitu. Kayaknya memang saya juga termasuk yang nggak
percaya sih ini pasti rekayasa nih, diatur-atur gitu ya. Walaupun kalau saya orang hukum saya bilang kita harus tunggu hasil penyelidikan kan gitu. Tapi memang spekulasi sudah banyak seperti tadi kan, bagaimana merobosnya. Kenapa ketika merobos nggak langsung ditembak gitu kan? Nah, harusnya kan kalau mereka siap itu orang-orang di sekitar situ langsung dilakukan penembakan. Tapi juga ada yang bilang bahwa oh ini nih dia rupanya anggota IDF gitu kan, Israel Defense Force gitu, pakai kaosnya gitu ya. Jadi kalau spekulasi sih banyak ya, tapi ya intinya kalau saya melihat, pertama harus kita tunggu hasil penyelidikan. Yang kedua, tapi saya lihat nih reaksi dari masyarakat bukannya berpihak kepada presidennya, ya, tetapi justru menganggap bahwa ini adalah sandiwara yang kemudian di stage untuk bisa menaikkan approval rating dari presiden. Itu dari masyarakat Amerika gitu. Apakah ini bisa dianggap juga bahwa sebagai pengalih isu bahwa sebenarnya Trump udah nyerah nih dalam konteks perang dengan Iran? Nah, ini sudah disampaikan oleh Marco Rubio, ya kan beberapa kemarin nih 2 hari yang lalu, yang mengatakan bahwa Epic Fury Operation sudah terminated, sudah selesai. Dan dia mengatakan bahwa semua yang menjadi tujuan have been achieved, sudah tercapai. Apanya? Ya walaupun orang kan bertanya di Senat ya, walaupun anggota Partai Demokrat, dia mengatakan, oke, kalau sudah achieve, dia tanya ke Pete Hegseth, kalau sudah achieve, kenapa Selat Hormuz nggak bisa dibuka juga sama Amerika? Betul. Ya kan? Kalau misalnya sudah di achieve, kenapa pemimpin Iran masih tetap menyerang dan katakanlah mereka bahkan sampai mengajukan proposal kan? Kalau misalnya negara yang sudah kalah perang, bagaimana mereka mau mengajukan proposal? Dia tinggal dikasih surat pernyataan bahwa dia kalah perang, udah selesai. Diinjak selesai gitu kan. Silakan gitu, namanya orang kalah gitu kan. Betul. Ini masih bargaining gitu kan. Betul. Nah, ini kalau menurut saya ini lebih strategi untuk ke dalam negeri, untuk mengatakan kepada publiknya bahwa kita ini sudah menang perang. Yang kedua, kan kita tahu sekarang di Amerika Serikat itu perang ini dipermasalahkan oleh Kongres karena ini sudah 60 hari. Memang kalau dalam waktu 60 hari tanpa persetujuan dari Kongres itu diperbolehkan menurut konstitusi. Artinya kalau misalnya tiba-tiba Amerika diserang begitu ya, atau kepentingan Amerika di luar diserang, itu tanpa persetujuan dari Kongres kan harus bergerak cepat. Itu kan 60 hari dikasih waktu. Nah, sekarang 60 hari itu sudah exhausted, sudah selesai. Walaupun Trump masih bilang, tunggu dulu, 60 hari belum selesai nih, karena ada pause-nya, yaitu gencatan senjata. Ini udah, dalam hati saya udah kayak lawyer nih kan. Jadi pakai hari kerja. Pakai hari kerja, bukan hari kalender gitu ya. Hari kalender, hari kerja dia. Nah, itu. Nah, maka dia bilang, ya sebenarnya masih ada waktu katanya. Tapi kan tekanan di Amerika Serikat karena adanya perang ini, itu kan membuat rakyat Amerika harus memberi gas minyak sangat tinggi, gasolin, terus kemudian juga barang-barang semakin naik, bahkan 50% loh minyak itu. Betul. Nah, ini yang disalahkan itu bukan Iran, tapi yang disalahkan itu adalah Trump. Maka rating approval Trump yang saya dengar itu sudah drop, paling rendah itu 30%. Nah, ini kan Trump harus mengambil upaya gimana supaya dia tuh tidak di-impeach karena bulan November nanti ya kan ada midterm election kan. Nah, tapi kan segala sesuatunya harus mulai dari sekarang nih. Nah, dikhawatirkan Kongres nanti diisi oleh Partai Demokrat, kalau diisi Partai Demokrat ya dia udah tahu pasti saya akan dapat impeachment nih. Nah, maka sekarang strategi dari Trump itu bagaimana dia bisa naikkan approval rating itu, kemudian di-endorse oleh rakyatnya lagi, tidak dipermasalahkan. Nah, maka sekarang itu ya udah Epic Fury terminated, meskipun katanya Project Freedom yang ada di Selat Hormuz yang mencoba untuk membebaskan kapal-kapal yang stuck itu masih berjalan, tapi kemudian ditunda. Nah, ini juga bingung juga kan gitu ya. Ini istilah-istilah ini berjalan tapi kemudian ditunda kan untuk sementara. Nah, itu kan lucu juga ya, kalau strategi perang kan harusnya kita nggak banyak ngomong keluar kan. Ini lebih jadi orang jadi ngebacanya lebih siap-siap kan. Ini kalau menurut saya sih sebenarnya exit strategi yang sedang dipikirkan, yang paling baik, yang membuat Trump itu tidak malu, terus kemudian rakyatnya tetap mendukung.
kemudian ya perang itu ya dimenangkan oleh Amerika Serikat, bukan oleh Iran. Kalau Iran tuh kan sebenarnya gini, menang itu bukan berarti kemudian dia mampu mengalahkan Amerika Serikat. Iya. Bertahan untuk itu udah kemenangan banget. dia eksis itu udah menang kan Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Artinya nggak kemudian dituduh. Apalagi Selat Hormuznya masih dia kontrol, itu udah menang buat dia kan sebetulnya. Yang kemarin tuh orang khawatir tuh kalau misalnya Trump menjatuhkan bom atom seperti di Hiroshima dan Nagasaki. Iya. Tapi waktu ditanya oleh wartawan, Trump bilang enggak, saya nggak akan lakukan itu. Saya nggak akan jatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Karena kan ada pernyataan dia bahwa kalau misalnya Selat Hormuz nggak dibuka, maka peradaban Iran akan hilang katanya. Jadi kan orang bertanya-tanya, wartawan tanya, waktu yang minta konfirmasi dari Trump, ini apa maksud Anda mau menjatuhkan bom atom kan? Gitu. Dia juga bilang bahwa sebenarnya ini gas naik, gasolin naik dan lain-lain ini dikarenakan adalah cost yang harus dibayar untuk menghilangkan senjata nuklir dari Iran kan gitu. Sebetulnya Iran sendiri punya nggak sih senjata nuklir? Kalau dari pihak Iran selalu mengatakan begini, 2002 sudah ada fatwa dari Ali Khamenei bahwa haram hukumnya untuk punya senjata nuklir, pengayaan uranium. Ada itu ya fatwa itu ya? Sudah ada. Dan pada waktu negosiasi yang difasilitasi oleh Oman, Menlu Oman, Iran sudah mengatakan, oke, saya tidak akan mengembangkan senjata nuklir, melakukan pengayaan uranium. Hanya saja ada dua hal yang penting. Saya tidak akan mengembangkan senjata nuklir, tapi saya boleh dong menggunakan nuklir untuk tujuan damai. Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, rupanya sebelum 2002 mungkin sudah ada uranium yang diperkaya. Dan ini sudah diketahui juga oleh IAEA. Mereka tahu katanya. Nah, pertanyaannya mau diapakan? Ya kan, Amerika Serikat ini curiga kalau tetap ada di Iran, sewaktu-waktu kan bisa dipakai. Atau dijual lah ke pihak yang nggak bertanggung jawab kan bisa juga. Tapi yang ketakutan dari Amerika itu adalah kalau itu dipakai untuk mengembangkan senjata nuklir dan senjata nuklir ini satu-satunya diarahkan ke Israel kan gitu ya. Nah, jadi waktu itu ada perdebatan. Bahkan Rusia sudah mengatakan kalau perlu udah deh simpan aja di Rusia. Nah, tapi Trump bilang enggak, itu harusnya ke Amerika. Kita yang nyimpan kan gitu kan. Nah, lumayan. Jadi kalau misalnya kan kenapa Amerika tuh nggak pernah mau nyerang ke Rusia, apalagi dengan senjata nuklir, karena dia punya nuklir. Karena ketika Amerika nyerang pakai senjata nuklir, definitely Rusia bisa nyerang balik gitu ke Amerika. Makanya nggak akan pernah kejadian tuh perang nuklir itu, karena dua-duanya kan saling rugi gitu sebetulnya kan. Nah, kalau Iran itu sebenarnya threat-nya apakah si Trump ini nggak pakai senjata nuklir karena dia juga takut gitu, dia akan diserang balik gitu sama Iran. Sebenarnya gini ya, kalau dari Senate hearing dengan Menteri Perangnya Amerika, Pete Hegseth itu bilang, ya memang kita melakukan ini. Kenapa? Karena kita lebih aman kalau Iran itu tidak punya senjata nuklir. Yang dikhawatirkan itu adalah senjata nuklir itu sebenarnya nggak untuk ditujukan ke Israel, tapi ke Amerika juga, gitu kan? Itu makanya dikatakan bahwa enggak, kita harus selesaikan masalah ini, gitu kan? Tapi sebenarnya yang paling khawatir itu sebenarnya Israel. Iyalah, dekat banget soalnya. Dekat, dan kalau di Timur Tengah siapa kalau bukan dia, gitu? Karena dari pihak Iran semenjak dipimpin oleh sistem mullah ini adanya sistem mullah, mereka punya ideologi bahwa Palestina itu tanahnya milik rakyat Palestina. Nah, sementara Israel kan ada di sana, sehingga apa? Israel harus hengkang dari sana. Nah, jadi itu ideologinya yang membuat pihak Israel tuh takut. Jadi eksistensial mereka ini bisa terganggu kalau misalnya sistem mullah ini, pemerintahan mullah ini masih tetap berkuasa dan kemudian dia punya senjata nuklir. Karena dengan senjata nuklir ini berapa juta orang, katakanlah 9 juta orang diselesaikan kan, bahaya nih katanya. Nah, ini yang kemudian Israel minta tolong ke Amerika Serikat. Tapi minta tolongnya nggak kosong-kosong, tetapi lewat lobby-lobby Yahudi. Lobby Yahudi ini kan warga negara Amerika yang dia ini kaya-kaya. Nah, ini yang terus kemudian ikut mendanai kampanyenya Trump dan sebenarnya semua presiden akan didanai gitu ya. Sehingga semua presiden Amerika Serikat
itu pasti akan ada di belakang Israel. Tapi bedanya itu ada yang soft, ada yang keras kayak Trump ini gitu ya. Nah, apalagi tambah lagi nih, ada Jared Kushner yang menantunya Trump, dia juga keturunan Yahudi. Dan yang kedua Steve Witkoff, ya kan teman kontraktornya Trump, ini yang dijadikan special envoy. Nah, ini yang menurut saya sarana untuk bisa menekan Trump, gitu, untuk melakukan serangan-serangan ke Iran. Maka saya nih agak khawatir juga sebenarnya. Epic Fury katanya sudah terminated, sudah berakhir. Tapi Israel kepentingan kan masih belum selesai di Iran, yaitu dia inginnya supaya bergantinya regime change, bergantinya pemerintahan di sana dari sistem. Ini kan cuma dari bapak ke anak aja kan? Ya, kalau ini kan bapak ke anak, ini maunya dari sistem mullah ini, sistem kembali kerajaan, ya sebelum tahun 79 berarti kan, yang hubungannya memang baik kalau misalnya pada masa Shah Iran. Nah, jadi itu yang dikendaki. Nah, kalau misalnya sekarang belum terjadi perubahan di Iran, kan Israel masih deg-degan juga nih. Ya kan, sewaktu-waktu kita dapat serangan. Nah, yang saya khawatirkan justru Israel akan melakukan sabotase terhadap pemerintah Amerika Serikat yang sudah terminated katanya. Ini kan Epic Fury ini sudah berakhir. Karena Marco Rubio bilang gini, ini udah terminated, tapi kami masih dalam posisi defensif sekarang. Kalau kami diserang Iran, saya akan serang balik. Kalau yang awal 28 Februari kan enggak, dia udah langsung menyerang gitu kan, walaupun alasannya defensif, tapi ini preemptif gitu kan. Tapi kalau sekarang ada serangan nyata dari Iran, maka akan saya serang balik. Nah, tapi kalau nggak ada ya sudah selesai gitu kan. Nah, yang kita khawatirkan kalau misalnya dari pihak Israel dia melakukan false flag. Jadi seolah-olah serangan dari Iran padahal bukan nih. Terus kemudian Amerika menyerang lagi. Jadi rame lagi. Nah, sekarang udah kedip-kedipan mata juga sama Amerika. Gue pura-pura serang lu ya. Lu serang. Bisa juga kayak gitu kan. Kan? Nah, ini yang saya ingin ya berharap bahwa pemerintah kita kalau misalnya mau ikut terlibat, ini kita harus pastikan bahwa Israel tidak melakukan sabotase terhadap apa yang sudah kondusif lah ya situasi ini. Karena kan Bapak Presiden kan di awal tuh kita mau jadi mediator. Nah, waktu itu saya udah katakan ini terlalu apa? Early katanya, terlalu dini. Kan kita baru ikut BOP. Iya. Di samping juga kan pada waktu itu kan psikologis dari masing-masing negara yang berkonflik ini saya bakalan menang. Jadi waktu itu belum waktunya. Nah, tapi kan peran dari mediator sudah diambil alih oleh Pakistan. Nah, waktu itu terus kemudian setelah saya lihat mediator sudah dipegang sama Pakistan, saya usulkan lewat media tentunya. Bagaimana kalau kita mengambil inisiatif untuk membangun aliansi penjamin. Karena pada waktu itu Iran bilang, saya mau nego nih sama Amerika Serikat. Cuman saya punya distrust. Ya, kepercayaan saya terhadap Amerika Serikat kayak kemarin. Apalagi Donald Trump bisa percaya. Itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menginisiatif, bukan kita aja, tetapi menginisiatifkan negara-negara, oke, kita menjadi penjamin, ya, supaya distrust itu hilang. Artinya, ya kita minta Amerika Serikat, dunia katakanlah minta Amerika Serikat, kalau kamu sudah deal, jangan kamu macam-macam lagi, kan gitu. Tapi itu kan udah lewat juga sekarang. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ya kita harus memikirkan bagaimana memastikan ya dengan negara-negara lain, tentu tidak hanya Indonesia, bahwa Israel ini tidak melakukan sabotase. Karena kita tahu nih kuncinya permasalahan di Iran ini, perang di Iran itu adalah Israel. Nah, kalau Selat Hormuz ini nggak dibuka-buka, artinya kan berarti sebenarnya banyak suplai energi dunia ini akan terganggu ya. Di Amerika udah kejadian nih, harganya naik dan lain-lain. Tapi kan kalau di Amerika biasanya orang kan beli future ya. Jadi memang biddingnya ke future-nya itu. Nah, jadi belum tentu juga supply-nya nggak ada gitu. Tapi kalau di Indonesia clear tuh. Kita cuma jual 28 hari. Nah, artinya memang kalau harga bensin atau harga solar itu naik ya dikarenakan memang kita udah sulit nih barang gitu. Jadi kita pun juga mensubsidi udah susah gitu ya. Nah, itu gimana tuh Prof? Kalau misalnya nggak dibuka-buka si Selat Hormuznya, akan jadi, sorry ya, maksudnya nih saya ngelihat
Di dalam konteksnya stagnan terus tuh nanti tuh situasinya, status quo. Israel juga nggak bisa ngapa-ngapain, Amerika juga masih ogah masuk gitu kan. Iran tetap ngotot. Iya. Nah, paling lobby diplomasi palingnya yang bisa mendekatkan ke sana gitu, yang ngebukanya. Ya gini, katakanlah kalau sekarang masih tertutup nih ya, atau kalau dari Iran kan mengatakan kita melakukan pembatasan siapa boleh masuk ya keluar gitu ya. Nah, terus kemudian Amerika melakukan blokade. Nah, kalau saya melihat gini, yang saya pahami minyak yang katakanlah keluar dari negara Teluk lewat Selat Hormuz itu 20%. Artinya 80% itu dari macam-macam negara kan, dari macam-macam tempat. Maksudnya 20% itu suplai dunianya. Suplai dunia 20%. 80% dari mana-mana kan ada gitu ya. Lalu Presiden Trump mengatakan, kami banyak kok minyak ya, kalau jadi perlu beli dari aja saya. Iya. Bahkan Rusia juga bilang sama Indonesia, kamu mau berapa? Saya suplai. Rusia udah mengatakan seperti itu. Cuman masalahnya kalau kita beli dari Rusia, kita ini punya masalah juga dengan negara-negara Eropa sama Amerika Serikat karena kemarin-kemarin ini pada waktu ada perang Rusia dengan Ukraina, kita kan mau beli nih murah. Rusia bilang, oke lah saya jual karena Rusia diembargo sama negara Eropa sehingga dia nggak bisa beli, kan over capacity-nya kemana nih? Nah kita mau beli nih, tapi sama negara-negara Eropa, kamu nih Indonesia, ya masa katanya kita lagi ingin mengembargo Rusia, malah kamu beli dari Rusia, terus kemudian dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, kamu nggak punya moral gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu berapa tahun yang lalu ya, kapal Pertamina nggak bisa keluar, ya gara-gara itu. Nah, jadi dari sisi negara-negara Eropa, mereka tidak menghendaki. Jadi kalau kemarin Bapak Presiden pergi ke Rusia dan mengatakan bahwa saya ini cari minyak, oke setuju, tapi harusnya pergi ke negara-negara Eropa, minta supaya itu di lift gitu kan. Amerika Serikat sebenarnya Menteri Keuangan bilang, oke, kita suspend dulu nih yang dengan Rusia, jadi biar orang bisa beli dari Rusia, ya kan, masa Eropa enggak jadi. Nah tapi kembali, ini kan 20%, ya kan. Harusnya 20% itu bisa dicari di tempat lain. Ya, dari sisi Indonesia, dari sisi Indonesia juga kita mengatakan, Pak Bahlil mengatakan, ya mungkin dari negara Afrika lah, dari mana gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah itu adalah harga pasar dunia nih. Karena apa? Walaupun cuma 20%, tapi itu yang menentukan di situ. Ngedrive harganya. Ngedrive harga. Ya, dari yang tadinya cuma $80, sekarang sampai kemudian $100 dan lain sebagainya. Bisa sampai 200 nggak? Ya, mudah-mudahan nggak lah, gila aja kalau sampai. Iya kan? Deg-degan terus gitu nih. Deg-degan. Kalau Pak Purbaya tuh bingungnya adalah nih subsidi dari mana lagi nih? Karena kalau uang-uang koruptor yang katakanlah udah habis tuh ya. Ya untuk MBG kan. Jadi kalau yang untuk ini kan bisa tertekan nih fiskal kita nih, APBN kita. Nah oleh karena itu ini yang jadi masalah nih sebenarnya, harga dunia itu kalau misalnya Trump mengatakan kita banyak kok, ya buktinya pelaku usaha di Amerika Serikat nggak mungkin walaupun kita banyak artinya oversupply terus kemudian harga masih tetap atau lebih turun. Enggak, pelaku usaha itu akan merujuk pada harga minyak dunia kan gitu kan. Ini yang jadi masalah. Benar. Maka Amerika Serikat saya juga bingung ya. Dia mempunyai project freedom. Ya, punya project freedom. Buat apa kalau misalnya yang punya ketergantungan katanya Trump terhadap Selat Hormuz itu negara-negara Eropa. Ya, mungkin negara-negara di Asia, Korea Selatan, Jepang gitu kan. Tapi kenapa kok Amerika Serikat ngomongnya ada di situ? Udah aja, serahin aja ke negara-negara Eropa itu kalau misalnya mau. Ya kalau misalnya Epic Fury ini sudah diakhiri, udah ini mereka aja. Tapi permasalahannya adalah ini tadi harga dunia ditentukan dari sini juga. Ya kan? Dan banyak orang di Amerika itu mengatakan ini si Trump ini pintar nih memainkan harga minyak dunia. Karena apa? Nanti buat pernyataan harga bisa turun. Nanti buat pernyataan harga bisa naik gitu. Nah nanti pelaku-pelaku usahanya nih yang main di saham, main di apa, wah dia memanfaatkan. Kan ada kan cerita kayak begitu kan. Nah ini yang orang bilang, oh jangan-jangan memang ini pebisnis bener nih si Trump ini. Dia nggak memikirkan dunia, yang dia pikirkan cuan. cuan.
Oh, bisa jadi kayak gitu ya. Iya, tadinya kan. Tapi kan dia sekarang ini kan secara politis memang diambang tuntutan dari rakyatnya juga ya di Amerika itu, dan kemungkinan juga nanti di pemilu Midterm election itu ya. ya, itu juga bisa dikalahkan kan. Demokrat bisa masuk mayoritas tuh di situ. Betul. Nah, dia bisa di-impeach juga. Nah, artinya sebenarnya tekanannya ada. Kalau dia keep speculating seperti ini kayaknya kurang strategis ya kalau menurut saya. Nah, gimana tuh Prof kalau kayak gitu analisanya? Ya, sekarang ini bagi Trump posisi sekarang dia harus punya exit strategy. Baik Amerika melawan Iran maupun isu di Selat Hormuz. Bagaimana caranya supaya harga minyak itu bisa benar-benar turun secara signifikan. Dengan harapan kalau ini secara signifikan turun, itu kan akan berdampak pada harga minyak di Amerika Serikat, ya, sehingga rakyatnya tuh merasakan, oh iya ya, tidak hanya perang selesai, tapi karena Selat Hormuz harga minyak turun, ya kan? Kalau misalnya perang selesai itu ya uang pajak dari rakyat Amerika sudah tidak lagi digunakan untuk perang yang menurut rakyat Amerika itu kepentingan Amerika apa, gitu kan? Jangan-jangan kepentingan Israel, jadi Israel first, bukan America first. Tapi terkait dengan minyak, Trump harus punya exit strategi juga. Bagaimana Selat Hormuz ini bisa dibuka. Jadi satu-satunya cara sebenarnya yang dikehendaki oleh Iran, blokade Amerika Serikat harus ditiadakan, ya, dibuka. Kalau misalnya itu dibuka, oke, Iran akan membuka Selat Hormuz, ya, seperti itu. Karena bagi Iran ini jadi bargaining chip juga, ya, untuk eksistensinya dia. Nah, tapi kan kalau misalnya kemudian sudah normal kembali, Iran juga nggak pegang kartu apa-apa tuh pada akhirnya gitu loh. Artinya kan dia masih dapat ancaman berat juga dari Israel kan sebetulnya kan. Nah, ya, apa yang dia kira-kira, tadi kan dia punya masalah distrust pertama dengan si Amerika. Ini kalau kita buat asosiasi penjaminnya ini gimana nih nanti kan modelnya kan. Yang kedua, Selat Hormuz ini satu-satunya menurut saya trump card-nya ya, maksudnya truth-nya gitu kalau dalam bahasa Indonesianya. Kartu truth-nya nih, kartu asnya gitu. Terus yang ketiga, kalau katakanlah dia nggak punya nuclear weapon, ya berarti kan kembali ke Selat Hormuz lagi gitu. Nah kalau ini dilepas, kemungkinan besar dia udah nggak punya kartu apa-apa lagi. Apakah mungkin di suatu konsensusnya nanti ketika dia diplomasi dengan Amerika ini dinasionalisasi Selat Hormuz? Jadi gini, kalau saya lihat Iran akan belajar bahwa Selat Hormuz ini jadi bargaining chip. Jadi kalau misalnya nanti masyarakat internasional udah dalam kondisi yang sudah kondusif gitu ya, Iran akan bilang oke, boleh lagi dipakai. Tapi sewaktu-waktu kalau misalnya saya diserang, ingat ya, kemarin tuh saya bisa nutup Selat Hormuz. Sekarang saya akan tutup lagi nih. Ya, saya akan buat ini secara geopolitik ini kacau, lebih parah lagi. Ya kan? Jadi dia sekarang udah punya ancaman itu dan bisa dibuktikan. Bukannya tidak mungkin suatu hari nanti yang dibangun oleh Iran kekuatan militernya adalah Navy-nya, angkatan lautnya, untuk bisa sewaktu-waktu dia bisa tutup lagi, mengintervensi. Itu satu. Yang kedua, sekarang dia punya tekanan, daya tekan nih. Karena apa? Dia bilang, negara-negara Teluk, kamu jangan macam-macam sama saya. Ya, dalam artian kamu sekarang udah tergantung banget. Pangkalan militer Amerika Serikat jangan kamu host lagi di situ kan? Kalau enggak, karena itu Amerika tahu nih, saya akan diserang nih, saya punya potensi untuk diserang. Kalau kamu masih jadi hostnya itu, kamu yang akan repot. Nah, negara-negara Teluk juga tahu seperti itu. Sekarang ya, bayangkan Iran itu, si Trump tadinya kan diblokade dengan harapan kapal-kapal Iran itu kalau sama Navy-nya Iran pasti dibolehkan untuk berlayar ke tempat mana-mana gitu kan. Nah, maka Amerika melakukan blokade kan. Nah, tapi Iran pinter. Oke, minyak sekarang nggak lewat laut, sekarang lewat darat. Nah, itu yang kemudian dilewat ke Pakistan, kemana dan lain sebagainya. Sampai ke Cina kan? ya. Sampai ke Cina. Nah, dia aman juga. Amerika garu-garu kepala terus. Jadi, kalau saya melihat ini Iran sekarang sudah tahu nih, saya boleh nggak punya senjata nuklir, tapi saya punya kemampuan untuk bisa menguasai Selat Hormuz. Nah kalau kayak begini, geopolitik bisa
habis nih. Bisa dikontrol juga. Bisa dikontrol, betul. Nah, jadi Selat Hormuz itu bukan hanya kartu truf atau kartu as gitu ya, tapi juga wild card. Gitu. Wild card. Jadi bisa dipakai buat ke Amerika, bisa dipakai buat ke Middle East sendiri gitu ya. Jadi pokoknya kalau Amerika punya hubungan dengan negara-negara teruk yang terlalu erat gitu ya, seperti sekarang ini ya, pangkalan militer, kemudian juga dengan Israel, dia bisa gunakan kartu truf ini. Itu. Ya. Terus kalau misalnya seperti itu kan biasanya nih negara-negara dunia juga kemudian melakukan mitigasi supply chain dan lain-lain. Nah sehingga ya pada akhirnya nggak mau tergantung sama Gulf di situ gitu. Artinya si Gulf Corporation ini ya kemudian perannya akan semakin diminish. Padahal di situ kan terjadi ekonomi yang luar biasa dahsyat gitu ya. Nah menurut Prof gimana tuh melihat kondisi seperti itu? Iya kalau misalnya negara-negara yang Eropa ya. Kalau dia masih mengembargo Rusia, sekarang dari mana dia dapatnya kan gitu kan? Bisa sih dari negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela dan lain sebagainya, tapi terlalu costly. Jadi opsi mereka satu-satunya adalah kalau misalnya mereka punya masalah dengan Rusia, bagaimana memastikan Selat Hormuz ini situasinya kondusif. Nah, situasi kondusif itu tentu harus menjaga Iran jangan sampai dia dibully sama Amerika Serikat dan lain sebagainya. Maka sekarang ya mungkin juga ada semacam ini ya kepentingan bersama. Kan Amerika sekarang mau keluar dari NATO ancamannya. Bahkan dia sudah realisasikan di Jerman itu 5.000 pasukan itu akan ditarik kembali. Ya kan? Mungkin tambah gitu ya. Artinya apa? Kekuatan NATO itu nggak seperti dulu lagi. Dan Kanselir Jerman udah mengatakan juga, sekarang kita nggak bisa rely deh sama Amerika, negara kuat itu. Ya kita harus persenjatai diri kita sendiri. Ya, Prancis juga mengatakan hal yang sama. Nah, dalam situasi seperti itu yang saya lihat, mungkin ada pergeseran setelah adanya perang ini. Orang sudah nggak percaya lagi sama Amerika Serikat. Apakah itu negara-negara Eropa ataupun negara-negara Teluk. Nah, oleh karena itu, dia ingin memastikan untuk suplai minyak ini bahwa Iran itu dalam situasi kondusif. Jangan dia diserang. Ya, karena bagi negara-negara Eropa, kenapa ketika diajak oleh Trump untuk melakukan serangan ke Iran, mereka pada nggak mau? Karena Iran itu sebenarnya nggak menyerang. Dia dalam konteks membela diri. Karena serangan itu justru dari Israel dan Amerika Serikat, gitu kan? Nah, jadi posisi mereka adalah sebaiknya kita tidak melakukan serangan ke Iran. Nah, kalau misalnya tidak melakukan serangan ke Iran, ya kan, walaupun mungkin dianggap rezimnya itu tidak bersahabat dengan rakyat sendiri, opresif dan lain sebagainya, tetapi mereka masih orang yang reasonable, ya, orang yang mengatakan bahwa oh ya ini Selat Hormuz ini penting untuk lintas pelayaran internasional. Dan dia juga punya kepentingan juga di situ. Nah, oleh karena itu, ya mungkin dalam situasi kayak begitu kan Iran nggak akan lagi memblok itu. Atau misalnya sampai, oh kita ini pajekin, ya seperti Pak Purbaya Selat Malaka. Ya enggak lah. Dapat ide Purbaya dapat ide dari situ apa Iran dapat ide dari Purbaya, kita nggak tahu tuh ya. Tapi itu kan model-model nasionalisasi terusan Suez zaman dulu kan. Iya, itu yang nggak boleh. Iya, itu yang nggak boleh. Tapi mungkin Pak Purbaya mikir juga nih. Berapa sih panjangnya? Itu masuk di ZEE-nya sih itu nggak sih? Si Selat Hormuz itu sebenarnya masuk di ZEE-nya. Enggak, laut teritorial. Di laut internasional. Lautnya Iran sebenarnya. Lautnya Iran kan? Iya. Berarti masuk ZEE-nya dia kan? Dia berhak dong nge-charge kalau kayak gitu. Berapa? Berhak nge-charge kalau di wilayah ekonomi eksklusif. Tapi karena ini untuk pelayaran internasional nggak boleh. Walaupun itu di wilayah laut teritorialnya Iran, itu nggak jauh kok itu. Jadi ada share gitu ya antara Iran ada masuk di situ. Nah, ini kalau ZEE kan sebenarnya 200 mil lagi gitu kan. Tapi itu nggak bisa dihaki wilayahnya. Yang dihaki itu cuma sumber daya alamnya. Jadi kalau kita lihat wilayah enggak ya? Wilayah enggak. Cuma sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, kalau di laut teritorial kan wilayah. Nah, orang kan pikir, ini kan wilayah saya, boleh dong saya pajekin. Nah, tetapi masyarakat internasional mengatakan bahwa kalau itu untuk international
navigation, pelayaran internasional, maka nggak boleh. Harus diperbolehkan lewat dan lain sebagainya. Tapi kan itu jadi bargaining chip yang luar biasa secara ekonomi ya buat Iran. Sebenarnya, artinya misalnya kalau lu berdagang ke Middle East, kan lu lewat gua, lu juga invest dikit-dikit lah ke gua. Jadi lama-lama Iran juga bisa lebih exit-nya si Gulf ini gitu, Gulf Corporation. Yang sekarang ini kan gitu. Misalnya Indonesia dikasih lampu hijau, tapi kok nggak keluar-keluar? Nah, ditarifin. Karena apa? Dalam masa perang ini, ya kita harus juga realistis juga. Negara tuh kehabisan uang juga kan. Bagaimana menghidupi rakyatnya? Nah, mungkin dalam konteks itu ya kita ambil. Nah, di sini Pak Purbaya mikir, oh iya juga bagus juga. Ya jangan pula kita ngikut gitu. Ya tapi kan sebenarnya yang paling enak tuh yang udara digratisin tuh Amerika. aduh. Nah, terus kemudian kalau situasi sekarang ini kan ada gencatan senjata, terus berarti kan sebenarnya landai lagi nih, Prof. Harusnya kita nggak usah worried dong akan terjadi krisis yang panjang, yang kemudian juga ya mungkin akan terjadi sesuatu spike lah gitu di dalam konteks harga-harga, tapi kemudian akan melandai lagi karena ini situasi udah hampir dibilang kembali normal. Gitu. Ya, yang kita harapkan sih seperti itu ya, kembali normal, semua sudah landai gitu ya, mungkin harga minyak bisa turun gitu ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia ada krisis, ya saya nggak tahu. Jangan-jangan bukan masalah geopolitik kan, tapi masalah memang yang harus diselesaikan di dalam gitu kan. Karena kalau saya lihat sih apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden mungkin bagus. Cuman masalahnya para menteri ini bisa menjalankan dengan baik nggak? Atau misalnya para menteri bisa menyampaikan informasi yang proporsional kepada Bapak Presiden. Kalau nggak difilter ya. Iya, ini dia. Nah, ini yang menurut saya jangan sampai tuh gini, ada masalah ya antara rakyat dengan pemerintah, ya bukan presiden tapi pemerintah, karena ya mungkin masalah komunikasi dengan rakyat yang kurang bagus atau misalnya kebijakan-kebijakan yang menurut rakyat ini nggak pas gitu ya, misalnya kok masa sampai 150.000 mobil diimpor dari luar negeri. Emangnya di Indonesia nggak ada gitu kan? Pikir ini kan harusnya ya udah kita beli aja di Indonesia supaya apa? Membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena kita butuh lapangan pekerjaan yang besar loh, ya kan? Jadi orang kan pada bilang katanya kemarin akan bisa menyelesaikan berapa juta lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kok tapi belinya di luar? Belum lagi ada muncul lagi sepeda motor lagi, ya kan? Lalu sekarang ini mungkin BOP harus dibayar lagi, ya, karena saya lihat di media Bapak Presiden mengatakan udah kita akan bayar BOP 17 triliun, sementara rakyat terus dicekik dengan pajak. Kan sekarang dengan adanya Cortex itu kan kelihatan, wah segini mungkin banyak teman saya yang pada komplain, waduh kok saya kayak begini nih, gimana ini dan lain sebagainya. Nah, Prof nggak komplain? Saya komplain lah. Saya juga sama. Gitu ya. Iya, parah itu. Parah. Ya gimana kita nggak punya pilihan lain kan, selain membayar kan. Nah jadi ya sudah gitu kan. Tapi kan kita sebagai rakyat, ya kita oke lah bayar pajak, tapi tolong di channel ke hal-hal yang lain. Tapi kemudian kalau misalnya kita ada masalah di sini, terus kemudian dituding masalah internasional ini dan lain sebagainya, wah saya pikir juga nggak proporsional juga. Ya nanti masalah-masalah dalam selesai dalam, di luar ya luar. Di luar. Gitu, jangan kemudian ada masalah di dalam selalu dilemparnya, ini karena di luar negeri kan gitu kan. Wah ini dia nih. Nah kalau mohon maaf nih, ini kan berapa 49 kali Presiden itu melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, sebetulnya dalam konteks diplomasi luar negeri, efektivitas diplomasi kita itu apakah perlu perjalanan sebanyak itu? Gitu kira-kira gitu pertanyaannya. Ya mungkin aja diperlukan, tapi juga achievement-nya apa gitu. Kira-kira gitu, Prof. Silakan Prof. Dianalisa, Prof. Jadi kalau menurut saya ya perlu, ya kan? Karena kan ide Bapak Presiden adalah bagaimana kita bisa berada di tengah-tengah negara-negara besar, ya kan? Mungkin ingin mengulang seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Bung Karno itu luar biasa loh, negara baru muncul, tetapi bisa menjadikan diri beliau itu orang yang visioner, yang banyak negara, kepala pemerintahan kagum sama beliau. Bagaimana ada konferensi Asia Afrika yang membebaskan banyak negara yang dijajah untuk mereka bersatu. Ayo kita
saling bahu-membahu untuk kita bisa merdeka kan gitu ya. Banyak ide beliau, bahkan waktu di Kongres beliau berani ya bercerita tentang apa itu Pancasila, kebudayaan dari masyarakat kita. Lalu kemudian di PBB beliau bicara soal to build the world anew. Jadi karena waktu itu kan ya memang perang dingin, beliau punya ide gitu kan. Orang kan wah gila nih. Banyak orang yang kagum. Nah, mungkin itu yang saya potong sedikit. Bung Karno emang banyak sering keluar negeri pada saat itu. Untuk menampilkan dirinya. Iya. Sering itu. Iya. Yang saya dengar nih dari ayah saya. Ya, itu padahal ya rakyat kita pada waktu itu kelaparan masih ada, ini masih ada dan sebagainya. Ya kan? Tapi rakyat itu meskipun lapar dia tahan karena apa? Dia bangga juga sama pemimpinnya Bung Karno yang ada di luar negeri dan diapresiasi. Sampai hari ini kadang-kadang nama jalan Soekarno ya di luar negeri itu kan. Sampai hari ini pohon Soekarno juga kan di Arab tuh ada. Ada juga. Ada kan? Juga pohon Soekarno. Banyak supir-supir taksi juga yang bilang, oh tuh Soekarno tuh begini-begini. Namanya itu benar-benar harum, besar begitu kan. Nah, Bapak Presiden mungkin ingin mengulang hal tersebut, which is oke menurut saya. Ya bahkan berpergian ke negara-negara besar, ke Eropa, Amerika, ke Cina. Bahkan ada yang mengkritik, kok ASEAN dilupakan gitu kan? Ya kan? Beliau pergi ke sana. Nah, cuman masalahnya satu, bisa nggak dikapitalisir? Dalam konteks hasil ya, dalam konteks hasil ya. Iya. Nggak hanya cuman pulang untuk kepentingan Indonesia. Oh sekian saya udah bawa sekian triliun investor dan lain sebagainya. Jadi nggak? Nah, jadi nggak. Kenapa menteri-menterinya juga bisa nggak follow up itu? Ya kan? Tapi kapitalisasi itu, kalau misalnya beliau sudah bertemu dengan ya orang-orang besar, ini bisa nggak jadi mediator dalam konteks geopolitik yang sedang dinamis ini ya di Iran? Bisa nggak jadi mediator? Bisa nggak jadi inisiator untuk membangun aliansi? Bisa nggak menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat, ini ada pertimbangan kayak begini dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian masih belum menurut saya. Saya nggak tahu ya. Harusnya kan pembantu-pembantu beliau yang akan melakukan itu. Saya terus terang agak kecewa nih sama Kementerian Luar Negeri. Seolah-olah pada saat geopolitik sangat dinamis ini, Kementerian Luar Negeri ya datar-datar aja, menjalankan bisnis as usual. Nah, saya nggak tahu apa karena Kementerian Luar Negerinya nggak dimanfaatkan, nggak dipakai, atau apa. Tetapi kan yang kita harapkan itu kalau misalnya bisa dikapitalisasi, ya seperti Bung Karno, yang membuat rakyat kita ya udahlah bayar pajak mahal nggak apa-apa, tapi kita ini bangga gitu kan. Tapi jangan kemudian kita seolah-olah ya nurutan aja sama negara-negara besar. Kita ada di sana. Tapi kita bukan sebagai decisive player, tapi cuman sekedar, oh ya ada di sana, Indonesia ada. Kalau misalnya Indonesia ada, so what gitu ya, buat apa? Nah, kita pentingnya itu adalah bagaimana mengkapitalisasi ini. Nih saya ingin mendalami ya, karena saya pernah sekali dua kali ikut rombongan presiden juga pemerintah dalam konteks ketemu bilateral di beberapa negara, bahkan multilateral juga. Nah, cuman nih saya pengen dapat insight-nya dari Prof. Sebetulnya ketika kunjungan itu kan sebenarnya basis komunikasi aja antar negara sebetulnya. Dengan adanya, mohon maaf nih, kan ada teknologi nih sekarang. Daripada kita jalan-jalan ke sana kemari jauh, capek dan lama dan lain-lain gitu kan. Kenapa nggak dibangun komunikasi itu dalam konteks digital aja gitu kan, efisiensi kan. Karena kan semangatnya kan kita juga negara ini lagi defisit sana, defisit sini gitu kan. Kita pengen efisiensi gitu. Tapi terus kemudian, kan itu kan narasi yang sebenarnya lagi nggak klop nih. Kalau kita lihat sosial media, kritikannya selalu begitu gitu kan. Ini kok jalan-jalan keluar. Nah, bisa nggak sih sebenarnya protokoler ataupun proses yang terjadi dalam konteks diplomasi secara fisik itu di-switch ke arah digital gitu. Kira-kira gitu pertanyaannya. Kalau menurut saya masih sulit ya. Masih susah ya? Susah. Karena 3 hal. Pertama ya, kenapa harus hadir? Karena beliau-beliau itu harus face to face. Harus ketemu bersalaman. Bahkan
juga kan ini face to face juga kalau face to digital. face. Tapi kan nggak ada misalnya ketemu di depan wartawan. Biasanya nanti akan ada apa namanya joint statement ya, atau misalnya diskusi gitu ya antar biasanya kalau apa namanya kemarin misalnya Trump gitu kan nanti di situ bahkan sampai debat kalau sama Presiden Zelensky waktu kemarin gitu kan. Nah, itu kalau misalnya lewat teknologi nggak mungkin terjadi. Ya. Nah, yang kedua sebenarnya ketika presiden atau kepala pemerintahan suatu negara itu datang, itu nggak hanya dia bertemu dengan counterpartnya, ya presiden di negara setempat atau perdana menteri, tapi dia juga ketemu sama para pelaku bisnis. Nah, para pelaku bisnis ini menghendaki bahwa ya beliau datang. Bayangkan kalau misalnya ada forum di mana presiden akan datang, tapi kemudian dia sakit, menterinya yang datang, pasti mereka kecewa. Pasti mereka kecewa. Padahal masalah psikologisnya ada kayak gitu. Ada. Ibaratnya kayak penyanyi terkenal, ya kan? Lagunya sih sama, gitu kan, sama yang cover, yang murahan gitu ya. Tapi kalau penyanyi yang terkenal, bayarnya masih mahal itu. Jadi it is not about the song, it is about the singer, gitu kan? Jadi singernya ini menjadi sangat penting. Jadi itu di situ yang orang merasa bahwa oh ya ini ada apresiasi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya alasan yang ketiga yang nggak bisa dilakukan dengan teknologi itu adalah hubungan yang apa namanya personal. Membangun hubungan yang personal itu. Ya, jadi apalagi dalam kalau pacaran online juga nggak enak. Nggak enak. Kira-kira gitulah ya. Iya. Nah itu karena 3 alasan itu saya melihat bahwa nggak bisa juga kita lakukan. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal yang sangat urgen gitu ya, membicarakan masalah harus cepat decision-nya lah ya. Cepat decision-nya, ya kita langsung bisa pakai truk-truk, pakai teknologi. Oke kita ngomong gimana nih kita gini. Oh gini. Nah itu bisa. Karena itu bukan dalam konteks membangun hubungan antar kedua negara. Iya. Oh benar juga ya. Ya kalau kita cuma online terus pacar bisa diambil sama orang gitu kan. Saya sama mahasiswa aja kadang-kadang kalau online terus katanya kapan ini offline-nya problem. Itu dia. Waduh. Apalagi yang nanya perempuan tuh bahaya tuh. Kalau murid perempuan yang nanya, waduh, ngeri itu kita harus hati-hati. Karena kan ini kan banyak sekarang kita WA-WAan yang agak, waduh, sensitif banget sekarang ini. Mas Pumpi mau nyeret-nyeret institusi saya nih, FAU ini. Nggak usah diterusin. Nggak usah itu. Tapi terus terang. Itu jadi dull banget ya kehidupan kalau kayak gitu ya. Kita kan di dalam konteks, jadi agak sedikit ke sana. Dalam konteks hidup itu harusnya kita dinamis saja gitu maksud saya. Artinya kalau kita mengkritisi orang atau kemudian membicarakan tentang seseorang ya harusnya semua orang paham lah posisi seseorang itu pada saat itu sedang serius mengamati atau dalam konteks bercanda gitu loh. Itu harusnya bisa kan kita juga ada bercandanya di sini gitu kan. Tapi kembali ke geopolitik ya, pada akhirnya kan ini kan sebenarnya dulu banyak orang melihat zamannya Gus Dur sering jalan-jalan ke luar negeri juga gitu. Saya nggak tahu apakah itu ada hasilnya atau tidak ya, tapi berujung di selesainya Gus Dur gitu. Karena salah satu orang kritikan publik terhadap Gus Dur itu kebanyakan jalan-jalan gitu, nggak ngurusin negara. Apakah mungkin kejadian ini akan sama dengan ke Pak Prabowo ini? Jadi gini, kalau Gus Dur itu banyak keluar negeri dan beliau mengatakan saya menyelesaikan masalah di dalam negeri. Kenapa? Karena pada waktu itu ada GAM kan gitu ya. Beliau ingin meyakinkan negara-negara di luar jangan sampai Anda mengakui GAM sebagai tanda kutip pemberontak karena itu belligerent, itu lain sama insurgent. Kalau insurgent masih kita bisa selesaikan gitu ya. Pada waktu itu, kenapa beliau ada di luar negeri. Nah, lalu kemudian ya ada kritikan, kenapa kok keluar negeri? Jalan-jalan mulu. Urusan dalam negeri ini banyak gitu kan. Nah, tapi situasi sekarang itu agak berbeda karena setelah Gus Dur kemudian ada Ibu Megawati yang fokus juga di dalam negeri. Bagaimana rupiah bisa kembali baik gitu ya. BUMN di structure lah, di structure dan lain sebagainya. Terus kemudian juga ada Pak SBY, ya, Pak Jokowi yang memang
waktu itu juga mengurangi pergi ke luar negeri, tapi fokus ke dalam negeri. Nah, sebenarnya pada masa sekarang itu kalau kebijakan itu bisa diteruskan dan itu baik katakanlah gitu, itu udah lebih aman. Ke luar negerinya sih nggak apa-apa. Cuman kan kalau misalnya ternyata ya nggak tahu lah, pemerintahan tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk rakyatnya. Itu kan ujungnya adalah ini Bapak Presiden nih harusnya yang turun tangan gitu. Nah, sementara Bapak Presiden adanya di luar negeri dan lain sebagainya, ya kurang memfokuskan. Nah, saya nggak tahu nih kalau ditanya, jadi bagusnya yang mana gitu ya? Yang bagus itu adalah pertama adalah bagaimana respon masyarakat terhadap masalah domestik, ya kan? Itu harus diselesaikan. Itu paling penting karena mandat rakyat kan. Mandat rakyat. Dan kita nggak mau ada masalah-masalah di dalam negeri. Nah, kalau misalnya seperti itu udah beres, baru ke luar negeri. Ke luar negeri itu yang kemudian ya apakah menambah investasi ke dalam? Ya. Sekarang ini saya dengar berita, bahkan Bapak Presiden sudah tanya nih sama Pak Menko segala perekonomian, banyak investor yang lari katanya keluar. Betul. Itu kan. Nah, itu juga kan jadi masalah nih. Artinya kita punya masalah di dalam negeri. Nah, dan yang jelas yang para pengusaha itu udah nggak mau merekrut ini baru, karyawan baru nih. Nah, itu. Wah, itu juga jadi berat. Betul. Jadi serapan tenaga kerjaan juga jadi mandek gitu di situ kan. Penciptaan lapangan kerja baru belum ada gitu. Jadi waduh, dilematika sekali ini sebenarnya. Nah, ini yang Bapak Presiden mau nggak mau harus ada di dalam sebenarnya, ya kan? Bahwa isu di luar negeri itu jadi kayak secondary gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di dalam sudah kuat, baru boleh ke luar negeri, ya kan? Meskipun kalau misalnya ya, tapi kan Bung Karno waktu itu masih belum apa-apa kita, tapi kok ke luar negeri terus gitu kan? Karena ingin memunculkan bahwa Indonesia ini eksis, dan kita ini negara yang tahu betul bahwa kemerdekaan itu menjadi hal yang sangat penting. Betul. Nah, dan pada saat itu banyak memang yang belum merdeka, jadi kita dorong. Jadi kembali lagi harus bisa membuat assessment terhadap environment ya, dalam negeri, luar negeri, kemampuan finansial. Di dalam negeri dan lain sebagainya itu menjadi balance lah ya semua. Iya, balance. Dan informasinya nggak boleh terfilter gitu kan. Wah, Prof, luar biasa nih, menarik sekali nih bahasan kita nih. Silakan mungkin ada kata-kata penutup untuk audiensnya PhD 4K, silakan. Ya, terima kasih nih Mas Pumpi. Jadi isu luar negeri merupakan hal yang penting dan tentu kita harus amati dan kita harus ikuti. Namun demikian, saya berharap bahwa bagi pemerintah, kalau ada masalah yang harus dihadapi di dalam negeri, dan kebetulan ada isu di luar negeri, itu jangan dijadikan alasan. Ya, selesaikan masalah di dalam negeri. Tentu masalah luar negeri, kalau ada resiko-resiko, ya kita harus tangani, sehingga masalah di dalam negeri ini bisa jalannya baik dan rakyat bangga dengan pemerintahnya. Cakep. Kayak pantun aja cakep. Jadi saya nggak mau nambahin lagi nih. Nah, itu tadi Profesor Hikmahanto Juwana yang luar biasa, kita ngebahas mulai dari isu-isu Trump mau ditembak dan lain-lain gitu. Nah, namun demikian yang paling penting di dalam konteks melihat ini ya, kita berharap tentunya apa yang dikerjakan oleh pemerintah di dalam meyakinkan dunia luar untuk kemudian bisa berinvestasi di Indonesia, membangun ekonomi Indonesia bisa kejadian. Namun juga jangan lupa nih, persoalan ekonominya sendiri di dalam negeri juga cukup serius dan ini harus ditangani dengan seksama dan ini menjadi PR pemerintah yang sangat-sangat berat. Nah, mari kita lihat semua ini nanti ke depan dan kita amati, kita lihat secara bijak tentunya, dan PhD 4K tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan bahwa di dalam konteks mengingatkan ini, karena ya pada dasarnya manusia itu gampang lupa gitu. Nah, kalau kita ingatkan, nah biasanya jadi agak sedikit sadar. Kecuali orangnya nggak mau diingetin. Nah, ini bahaya nih kalau kayak gini. Baiklah, akhirnya kita juga dibatasi oleh waktu. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Nonton terus PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.